Kita ke informasi seputar haji di tahun 2026 ini, Saudara. Usai bermalam di Musdalifah, jamaah haji bergerak ke Mina. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH pun melakukan penyisiran untuk memastikan sudah tidak ada lagi jamaah haji yang ada di Musdalifah. Pergerakan lebih cepat dari jadwal maksimal. Pergerakan jamaah haji dilakukan lebih cepat mengingat cuaca di Musdalifah sangat terik dan tidak ada tenda untuk jamaah. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, jamaah haji Indonesia dan seluruh dunia mulai menjalani rangkaian lempar jumroh di Kompleks Jamarot Mina, Arab Saudi. Jamaah haji berjalan kaki, Saudara, menuju ke Jamarot untuk melaksanakan lempar jumroh. Sejumlah petugas haji disiagakan untuk mengatur perjalanan jamaah haji untuk melaksanakan salah satu wajib haji. Lontar jumroh atau melempar 7 batu kerikil merupakan salah satu wajib haji, sekaligus meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam saat menolak godaan setan. Setelahnya pada hari tasyrik atau 11 hingga 13 Zulhijjah, jamaah haji lanjut melempar jumroh, mulai jumroh ula, wusto, dan akobah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai jalannya ibadah haji, kita akan menyapa jurnalis Kompas TV. Ada Diah Megasari Anjaya dan juru kamera Merita Effendi di Mekah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Indonesia, Mega. Bagaimana agenda jamaah haji pada hari ini? Kalau saya lihat nih saat ini tampaknya lagi dalam perjalanan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini rangkaian rukun haji tuntas dilakukan oleh jamaah haji khusus Fatuna Travel. Tadi sekitar pukul 8 kami selesai tahallul. Alhamdulillahnya semua lancar. Jadi begini, ada yang berbeda dengan rangkaian haji dengan haji reguler, antara haji khusus dan haji reguler. Kami di haji khusus setelah dari Arafah, setelah sholat maghrib pada isya lah bahkan mungkin kami bergeser ke Musdalifah memakai bus. Di Musdalifah kami tidak turun sama sekali tetapi hanya melintas murur. Setelah dari Musdalifah kami bergerak menuju Mina untuk melakukan ifadah. Berhubung sampai di Masjidil Haram tadi waktu subuh, kami memulainya dengan sholat jamaah subuh dulu. Setelah sholat jamaah subuh baru kita melakukan ifadah, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, dilanjut dengan sya'i juga 7 kali dari Bukit Sofa ke Marwah. Setelah itu tahallul. Oh iya, saya ada cerita yang menarik juga. Di hari ini tepat di Idul Adha, kami alhamdulillah tempat sholat semua jamaah haji khusus Fatuna Travel tadi tempat sholat Idul Adha juga di Masjidil Haram. Setelah itu baru kami melakukan sholat sunnah tawaf, dilanjut dengan sya'i lalu tahallul. Setelah ini saya berada di dalam masjid, di dalam kendaraan menuju apartemen transit karena rencananya kami akan istirahat dulu nih Putu. Setelah istirahat mungkin sore setelah sholat asar kami akan bergerak ke Mina. Karena posisi hotel transit kami cukup dekat dengan lokasi Jamarat, kami akan berjalan kaki bersama rombongan. 10 Zulhijjah ini adalah Jamarat Akobah. Setelah kami melempar 7 batu di Akobah, tuntas sudah semua wajib haji. Lalu besok baru di tanggal 11 dan 12 Tasyrik, kami akan melempar jamarat di Wula Wusto Akobah. Nanti malam kami rencananya akan mabit di Mina. Iya, ke Pental. Mega bisa Halo. mendengar suara saya? Iya, halo. Ya, silakan dilanjut perbincangan atau cerita atau agenda yang akan dilaksanakan pada hari ini. Iya, hari ini kami rencananya akan jamarat di Akobah ya, 10 Zulhijjah ini. Akobah itu adalah jamarat paling dekat dengan Ka'bah.
kami rombongan Patuna Travel ini akan istirahat dulu sebentar lah. Karena memang dari kemarin sejak berangkat ke Arafah kami memang cukup minim tidurnya. Nah ini mengumpulkan tenaga dulu, kami berganti baju dulu, lalu setelah bada asyar kami akan berjalan. Cuaca memang cukup terik di sini, Putu, lebih dari 42 derajat Celcius. Makanya dari tadi kami merasa cukup kering ya. Tenggorokan, kulit, bahkan wajah kami juga kering. Makanya di sini jamaah juga rajin membawa minum dan juga semprotan. Jadi sekitar 10 menit, 15 menit kami selalu menyemprot wajah kami untuk menjaga kelembaban. Sementara ini sampai saat ini semua jamaah dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik. Karena tim medis juga selalu nempel dengan kami. Alhamdulillah tidak ada kendala, cuma memang cuaca menjadi cukup sangat menantang bagi kami. Betul. Mega, lalu sampai nanti Bella, pulang, sorry. sampai nanti pulang, kira-kira ada kegiatan apa lagi yang akan dilaksanakan oleh para jamaah haji khusus sampai nanti akhirnya kemudian menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah? Sebenarnya ini secara umum kalau sudah hari tasyrik nanti tepatnya karena kami mengambilnya adalah nafar awal hanya 11 dan 12. Setelah itu lurulah sudah semua wajib haji. Kami hanya banyak beribadah nantinya akan di Masjidil Haram. Jadi rangkaiannya kami pertama dari Madinah dulu. Dari Madinah kami menginap di Mina, di apartemen transit. Setelah semua rangkaian wajib haji itu selesai baru kami akan bergerak ke daerah Masjidil Haram sekitar sampai tanggal 6. Nah, kami punya kesempatan sampai tanggal 6 untuk memperbanyak sholat, untuk memperbanyak zikir, berdoa, sunnah, sekitar sampai tanggal 6 di Masjidil Haram. Mungkin ya sedikit sightseeing ya, karena di sekitar Masjidil Haram juga banyak hal-hal yang menarik sesuai dengan visinya pemerintah Arab Saudi, yaitu Saudi Vision 2030. Rasanya banyak jemaah haji yang sangat tertarik mencoba kopi. Karena di Mekah ini ternyata kafe-kafe kopi itu sangat menjamur. Mungkin selain beribadah ya sejenak rileks juga lah. Nanti kami akan cari oleh-oleh juga mungkin buat teman-teman di kantor begitu, Bella. Wah, kalau gitu, kalau tadi bilang mau membeli oleh-oleh untuk teman kantor, nanti saya dibagi ya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Diah Maigasari Anjaya dan juru kamera Merita Effendi. Bersyukur alhamdulillah ibadah baik itu wajib dan sunnahnya sudah dilaksanakan dengan aman, lancar, tidak ada kekurangan satu apapun. Dan tentunya tidak lupa kami mengingatkan untuk selalu menghidrasi diri supaya tidak dehidrasi seperti itu. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan jurnalis Kompas TV, selamat bertugas kembali. Saudara, kisah jamaah haji khusus Patuna sungguh menginspirasi saudara. Perjualan kopi, suami istri ini bisa mengumpulkan uang dan mendaftar haji. Dalam prosesnya terselip banyak kisah unik dan lucu. Kepada jurnalis Kompas TV Merita Effendi dan Diah Maigasari, mereka bercerita haji tahun ini merupakan kisah mereka pertama kali ke luar negeri. Seperti apa? Kita simak bersama kisah Ahmad Jarir Mahmud dan pedagang kopi keliling di Pasar Tayupati, Jawa Tengah yang menjadi jamaah haji Patuna Travel. Nangis, Mbak. Nangis. Masih gak percaya? Masih gak. Sampai di sini Baru percaya. begitu pertama kali lihat Ka'bah. Iya. Nangis, Mbak. Nangis itu. Nangis saking senang. Oh, ini ya namanya Ka'bah, kata saya. Nangis, Mbak, saya. Saking senengnya gitu. Nangis kayak cucu saya minta duit belum dikasih. Pertama kali saya melihat Ka'bah itu suka sekali, senang sekali. Oh, berarti saya ini benar-benar di Mekah. Berarti waktu pertama saya nggak percaya sama sekali kalau saya itu bisa naik haji itu. Soalnya apa? Dari seorang pedagang kopi keliling. Yes, pelanggan kopi satu kecamatan Satu aja. kecamatan, Cuman satu pasar. Bukan dia sendiri ikut. Masa gitu. Ceritanya gini, Mbak, itu kan pelanggan saya setiap subuh atau sebelum subuh itu kan pelanggan kopi 4 cangkir sama itu. wedang jahe. Nah, mungkin tahu suara dari mana dia dengar, oh itu pelanggan penjual kopi keliling mau haji plus.
Masa seorang penjual kopi bisa naik haji plus? Bener Pak, ini bener, demi Allah bener itu. Terus 4-5 hari kemudian ke rumah, tolong antar saya ke situ punya travel katanya. Loh, Saya diantar gitu lah, dia pergi kan nggak tahu caranya. Lah itu kartu kan bisa hidup nyala itu kan dia itu ditaruh di sak kartunya. Jadi mati semua. Mau nelpon nggak bisa. suruh masuk udah nggak dikasih tahu nyalain air gini atau gini enggak sama sekali. Duh, kartunya di mana? Apa ini? Lu mau dipakai bapak pantesan mati gitu sih. Terus pas yang ibu cerita buka keran gimana? Mau mandi? Iya nggak bisa itu. Udah Bilang, dihidupin tapi nggak dikasih tahu apa nyalain air gimana tuh enggak. Beliau ini adalah seorang pedagang kopi keliling di pasar tradisional, di mana beliau begitu luar biasa, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mendaftar. Kalau Allah mau mampukan, siapa yang nggak bisa? Ada yang bisa ngalangi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yakin dan percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk masalah rezeki itu bukan kita yang atur, dan ini 100% Allah yang atur. Ya, alhamdulillah sekali. Semoga orang-orang di luar sana jangan minder walaupun dia punya pekerjaan sekecil apapun. Tapi kalau Allah yang menghendaki bisa juga. Ya, itu biasa percaya. Apalagi Pak Tuna buat saya sangat sekali saya. Sangat terpercaya kalau buat saya. Itu. Kan udah dialami mas saya mulai mau berangkat walaupun suka duka saya di hotel atau di mana yang sangat lucu itu sangat terkesan sekali saya. Kalau itu memang nggak tahu. Ya namanya orang desa, kemampuan kelas 3 coba sampai di mana? Nggak tahu, nggak pernah bayangin pergi-pergi. Doa saya cuma di situ Mbak, semoga Iya, orang sekecil apapun dia punya usaha, orang di luar sana jangan berkecil hati, tetap semangat, pasti ada jalan keluar.